Kalau teknisi minta cek freon, kita balas suruh cek ampernya aja dulu, gimana bisa kan? Nah teman-teman bener, ini untuk para pengguna AC ya. Kalau di lapangan ada teknisi yang maksa, biasanya minta cek freon. Cara ngakalinnya, jangan suruh cek pakai manifold, tapi pakai tang ampere dulu teman-teman. Nih pakai tang ampere bisa ya. Sebenarnya ini teman-teman sendiri pengguna AC juga bisa ngecek pakai tang ampere gini ya, cek freon itu. Jadi freon ini bisa diketahui melalui ampere ini tanpa pakai manifold. Caranya gini, hidupin AC-nya. Oke. Nah, pastikan AC-nya hidup, udah hidup ya. Terus teman-teman buka pengaman terminal kabel ini, buka karena ada tutup biasanya. Buka pakai obeng plus, terus ukur pakai tang ampere. Nah, di sini pakai kabel yang di nomor 1 aja ya, nih, cantelin. Lalu di selektor ini posisi P, huruf P ya, sorry, P. Nah, nanti akan terpantau ampernya ya. Nah, ampere ini tunggu setelah nyala beberapa menit ya, karena ini kan naik pelan-pelan, dia akan naik. Di sini terpantau 1,3 ya, 1,3. Nah, teman-teman caranya tahu apa freon ada apa enggak, lihat di sini teman-teman. Di sini ada arus rata-rata bacaannya di nameplate ini ya. Arus rata-rata 1,4 ampere. Arus maksimal 1,9 ampere. Nah, itu artinya ampere AC ini harusnya ada di ring antara 1,4 sampai 1,9 ya. Nah, kalau misalkan di sininya terpantau 1,2, ini kayak gini ya, 1,2, itu artinya benar kurang freon. Di sini kan 1,4 sampai 1,9. Nah, kalau di sininya terpantau misalkan 1,4, berarti freon cukup, 1,5 freon cukup, 1,6 freon cukup, 1,7 freon cukup, 1,9 freonnya cukup, gitu ya. Nah, kalau misalkan dia lebih 2,5 misalkan, nah itu artinya bisa karena tekanan freonnya kebanyakan, cukup dikurangin, bisa juga karena voltase listriknya tidak stabil. Nah, teman-teman juga perlu cek voltase. Voltase listrik yang tidak stabil atau drop juga bisa sebabkan ampere naik. Cara cek voltase gini, selektor ini pindahin ke huruf V ya. Nah, huruf V. Terus teman-teman pakai kabel 2-nya ini ya, kabel ini tempelin di sini di kabel ini. Nah, sorry. Nah, ini terpantau 220 ya. 220 volt. Jadi ini voltasenya stabil. Ini cuma cukup tempelin kabel ini aja di kabel nomor 1 nomor 2 ini. Nah, ini untuk voltase ya, voltase listrik 220 volt. Artinya stabil, itu cara cek voltase ya. Nah, ampere. Kenapa bisa tahu tekanan freon dari ampere? Karena pada saat kita ngisi freon itu, setiap kita isi freon masuk, itu ampere juga ikut naik. Tekanan freon naik, ampere juga ikut naik. Kalau tekanan freon rendah, artinya freon kurang, ampere juga kurang kayak gini nih. Ini kurang ya. 1,2, di sini 1,4 minimal. 1,4 sampai 1,9. Nah, kurang ya freonnya. Jadi di sini kalau misalkan teknisi di sininya terpantau 1,5, 1,6, tapi dia bilang freonnya kurang, itu bohong ya, teman-teman. Jadi cukup dengan tang ampere, teman-teman bisa tahu ampernya ada atau enggak. Nggak usah pakai manifold. Kalau manifold ini bisa dibohongin loh, teman-teman. Manifold ini jarumnya bisa diputar-putar, digerakin, mau diatur di mana posisinya, atau eh, manifold ini bisa dicantelin doang. Nih kayak gini. Nih. Kalau teknis si taruh gini doang, set gitu dipasang. Dipasang tapi nggak nekan. Nah, ini walaupun manifold terpasang kelihatan terpasang ya. Nih terpasang. Tapi di sini terpantau ke kosong. Karena ininya penekan pentil ini nggak ditempelin langsung ke penekan pentil ini, jadi freon nggak kedorong ya. Jadi cukup dicantelin aja kayak gini, set gitu.
dilihat oleh pengguna AC atau konsumen, oh ya manifold terpasang Pak, ini udah diukur pakai manifold, freonnya kosong, padahal di situnya manifold ini cuma dicantelin doang ya, nggak sampai nekan ke freon, pentil freon itu. Makanya kalau misalkan pakai manifold gauge ini, pakai manifold ini masih bisa dicurangi ya, tapi kalau misalkan pakai tang ampere, teman-teman nggak bisa curangin. Set, cantelin sini, pastikan selektor ini di posisi A ya, di ampere. Di ampere ketahuan ampere 1,2 di sini, artinya memang benar kurang freon. Pokoknya lihat patokannya di sini, template ini arus rata-rata 1,4, arus maksimal 1,9. Jadi ampere yang terpantau di tang ampere ini harusnya ada di ring antara 1,4 sampai 1,9 ya. Kalau dia di bawah 1,4 artinya tekanan freonnya kurang. Kalau dia di atas 1,9 itu bisa jadi karena tekanan freonnya kebanyakan, atau voltase listrik tidak stabil, atau kapasitor ini udah mulai mau rusak, kapasitor outdoor ini ya. Atau bisa juga AC-nya udah kelewat kotor ya. AC kelewat kotor juga ampere bisa naik. Atau ada juga pipa yang patah, pipa-pipa AC ini patah, atau pipa kapiler mampet, itu juga bisa sebabkan ampere naik. Terus teman-teman juga bisa lihat dari pipa kecil ini, pipa ini. Pada saat AC nyala, ampernya terpantau rendah, terus pipanya ini pipa yang kecil ya, pipa kecil ini nggak terlalu dingin atau ngeblok es atau bersalju. Nah itu benar tekanan freon kurang. Jangan langsung isi freon, tapi ya cari dan perbaiki dulu titik bocornya, karena satu-satunya penyebab freon berkurang adalah karena kebocoran. Kebocoran ya. Jadi kalau nggak ada kebocoran, selamanya freon tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah habis ya kalau nggak ada kebocoran. Oke, gitu ya teman-teman. Kalau ada teknisi yang memaksa untuk cek freon, jangan langsung pakai manifold. Manifold itu ini ya, kayak gini ya. Tapi cek dulu pakai tang ampere. Atau teman-teman pengguna AC juga bisa pakai cek sendiri ya. Beli aja tang ampere yang murah-murah teman-teman. Kayak gini murah-murah ya. Ini ya 100 ribuan, 50 ribuan juga ada. Atau nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi video ini untuk link beli tang ampere yang murah. Kayak gini murah kok. Murah tapi bisa untuk ngukur sendiri. Ukur voltase listrik atau tegangan listrik, ukur ukur ampere kompresor. Karena dari ampere ini juga bisa ketahuan freon AC ini masih ada atau enggak. Kalau misalkan ampernya di sininya terpantau, ini kan harus rata-rata 1,4 sampai 1,9. Nah, ampere di sini 1,4 atau 1,5 artinya normal ya. Tapi AC nggak dingin. Nah, kalau itu penyebabnya bisa karena AC-nya kotor, bisa karena ya fan-nya lemah. Cari yang nggak normal, apa yang dirasa nggak normal ya. Cuci dulu kalau mau enak, cuci dulu AC-nya. Ya gitu ya teman-teman, biar teman-teman nggak bisa dibohongin dikit-dikit freon. Padahal freon itu selama tidak ada kebocoran, selamanya tidak akan pernah habis. AC ini 11 tahun nggak pernah sekalipun isi-isi freon ya. AC jadul ini cuma rutin dicuci aja. AC ini freon asli bawaannya masih ada sampai sekarang.